Film dimulai dengan diperlihatkannya tiga tokoh utama yang keluar dari sebuah hostel, yaitu Paxton, Josh, dan Ollie. Ceritanya mereka ini sedang liburan di Amsterdam. Seperti yang kita ketahui, hostel merupakan penginapan murah bagi backpacker. Pada waktu malam tiba, mereka bertiga pergi ke sebuah klub, yang mana tujuan mereka untuk mencari pasangan. Josh kemudian berusaha mendekati seorang wanita, namun dirinya akhirnya terlibat perkelahian. Mereka pun diusir dan disuruh pergi meninggalkan klub itu. Dan akhirnya mereka pun pergi ke tempat hiburan malam lainnya. Sampai mereka tidak sadar bahwa mereka balik ke hostel pada tengah malam. Namun sayangnya pintu hostel tersebut telah dikunci. Paxton pun mencoba berbicara dengan pria di atas jendela dengan berbahasa asing. Karena mereka membuat kegaduhan di tengah malam, tetangga-tetangga di sekitar mereka pun melempari mereka dengan botol-botol beling. Untung saja ada seorang pria yang membantu mereka. Pria tersebut bernama Alex. Kemudian Paxton berbicara dengan Alex tentang traveling mereka mencari cewek. Alex pun memberitahu bahwa di Slovakia banyak terdapat cewek-cewek cantik. Alex pun bilang kalau mereka tidak akan menemukan tempat itu di peta. Jadi mereka harus mengikuti arahan Alex. Singkat cerita, mereka pun akhirnya berangkat ke Slovakia dengan menggunakan kereta. Namun ketika mereka sedang bercanda gurau di kereta, tiba-tiba ada seorang pria dengan telepon datang ke gerbong mereka dan menunjukkan foto anaknya. Dan Ollie pun bilang kalau ternyata dia sudah mempunyai anak. Hal itu membuat Josh kaget. Pria itu pun akhirnya berbicara dengan mereka. Namun di sini, sikap pria tersebut sedikit aneh. Ketika ia makan salad menggunakan tangan, pria itu pun tiba-tiba mendekati Josh dan memegang pahanya. Sontak hal itu membuat Josh marah dan langsung mengusir pria tua itu. Akhirnya mereka pun tiba di sebuah stasiun kecil yang sepi dari pengunjung. Mereka melanjutkan perjalanan ke tengah kota dan melihat sebuah pabrik di sana. Akhirnya sampailah mereka ke tempat tujuan yang diceritakan oleh Alex tempo hari. Saat mereka masuk ke area penginapan, mereka bertiga merasa kagum melihat keadaan penginapan yang terlihat sangat mewah. Terlihat keadaan di hostel ini tidak ada yang aneh. Semuanya berjalan seperti normal. Dan tamu-tamunya pun datang dari berbagai negara. Mereka pun akhirnya check-in dan meminta kamar private. Namun resepsionis bilang bahwa kamar di sini semi-private. Jadi mereka akan satu kamar dengan orang lain. Mereka pun lantas masuk ke dalam kamar. Dan terlihat ada dua orang wanita yang akan menuju ke sauna. Singkat cerita, mereka pun berkenalan dengan dua wanita tadi, yaitu Natalia dan Spelana. Setelah itu mereka pergi ke sebuah klub untuk bersenang-senang bersama. Bahkan di klub itu terlihat dua orang wanita Jepang yang menginap di hostel yang sama dengan mereka. Begitu pula dengan cewek resepsionis yang akhirnya berdansa dan mendekati Ollie. Josh yang lagi ngobrol bersama Natalia merasa terganggu dengan asap rokoknya. Ia pun langsung pergi keluar dan kita baru tahu bahwa Josh mengidap asma. Tiba-tiba datanglah sekelompok preman cilik yang memalak Josh. Akhirnya Josh pun diselamatkan oleh seorang pria. Yang ternyata pria tersebut adalah orang yang ada di kereta tadi. Josh pun mencoba mentraktir si pria tersebut untuk berterima kasih dan meminta maaf atas kejadian di kereta sebelumnya. Dan secara tidak sengaja, Josh melihat pria itu memiliki tato anjing di lengan kirinya. Namun ia tidak merasa ada hal yang aneh. Keesokan harinya, Paxton dan Josh tidak melihat Ollie balik ke kamarnya. Dan terlihat kasurnya pun masih rapi. Mereka berdua akhirnya pergi ke restoran dan juga menanyakan ke resepsionis tentang keberadaan Ollie. Tapi resepsionis tersebut mengatakan bahwa Ollie telah check out pada pagi hari ini. Hal tersebut sangat aneh bagi mereka berdua karena setidaknya Ollie bisa berpamitan dulu kepada mereka. Josh mencoba menghubungi Ollie namun tetap tidak berhasil. Tiba-tiba salah satu cewek Jepang yang bernama Kana menghampiri mereka berdua. Kana kemudian menunjukkan pesan yang entah dari siapa, yang berisikan foto temannya dan juga Ollie. Foto tersebut bertuliskan sayonara atau artinya selamat tinggal. Kemudian Paxton meminta foto tersebut untuk dikirim ke dalam ponselnya. Mereka akhirnya berkeliling ke tengah kota untuk mencari Ollie. Dan tiba-tiba preman cilik mencegat mereka lagi untuk meminta permen karet. Dan mereka pun dari kejauhan melihat Ollie. Mereka memanggil-manggil Ollie, tapi orang tersebut kabur dan masuk ke dalam museum. Dan saat mereka masuk ke dalam museum itu juga, mereka melihat museum yang sangat aneh dan juga menyeramkan. Sampai akhirnya mereka bertemu dengan orang yang mirip Ollie tadi. Namun ketika dihampiri, ternyata orang tersebut bukanlah Ollie. Tapi yang mereka tahu itu adalah jaketnya Ollie. Mereka yang putus asa tiba-tiba mendapatkan pesan dari Ollie yang bertuliskan I go home. Dan ternyata kepala Ollie telah dipenggal oleh seseorang. Di sisi lain, pria misterius itu lantas berjalan ke sebuah ruangan lain yang dimana di sana terdapat cewek Jepang yang ikut menghilang bersama Ollie. Pria itu kemudian menyiksa cewek Jepang itu secara sadis hingga membuatnya berteriak kesakitan.
Akhirnya Josh dan Paxton berencana pergi dari kota itu sekaligus mengajak Kana pergi bersama ke stasiun. Di sini Paxton meyakinkan Josh bahwa Ollie sudah pulang dan berencana melanjutkan liburannya agar tidak sia-sia. Malam harinya mereka berdua akhirnya kembali ke bar lagi bersama Natalia dan Stepana. Kemudian Josh tiba-tiba dikasih minum sama Natalia dan berkata bahwa dirinya mau balik ke hostel. Karena tiba-tiba dia merasa lelah dan kepalanya sakit. Saat kembali ke hostel terlihat wajah Josh begitu sangat pucat. Tiba-tiba resepsionis menyebut Josh dan membantu menidurkan dirinya di kasur. Namun terdengar ada langkah kaki seorang pria mendatangi Josh yang sedang tertidur. Paxton yang masih di bar tiba-tiba juga merasa pusing. Dia pun pergi ke toilet. Namun tiba-tiba dia masuk ke dalam gudang minuman dan terjebak di situ semalaman. Adegan berpindah di mana Josh terbangun di sebuah ruangan di mana kedua tangan dan kakinya terikat. Di ruangan itu juga ada seorang pria yang sibuk memilih benda-benda tajam untuk menyiksa Josh. Pria itu lantas mengambil mesin bor dan segera menancapkannya di paha Josh dan juga tubuhnya. Pria misterius itu ternyata adalah pria tua yang tempo hari ia temui di kereta. Lantas Josh pun bertanya, "Kenapa kamu ingin membunuhku?" Kemudian pria itu bilang dirinya selalu ingin menjadi ahli bedah, tetapi tidak disetujui karena tangannya mudah bergetar. Josh pun meminta kepada pria itu untuk segera dibebaskan. Pria itu kemudian melakukan sesuatu pada kakinya Josh, dan hal itu membuat dirinya sangat kesakitan. Lalu pria itu kemudian melepaskan borgol di tangan Josh, dan membukakan pintu seakan dirinya mempersilahkan untuk kabur. Namun ketika Josh berdiri, tulang kaki di belakangnya sudah dipotong. Josh pun terjatuh dan merangkak, namun naas nasibnya tetap dibunuh oleh pria itu. Adegan berpindah ke Paxton yang terbangun di pagi hari. Ia balik ke hostel dan ternyata kata resepsionis dia sebenarnya sudah check out. Padahal Paxton gak merasa dirinya sudah check out. Bahkan tasnya Paxton sudah berada di ruang resepsionis. Paxton kemudian menanyakan kabarnya Josh ke resepsionis. Namun resepsionis bilang dia juga sudah check out duluan. Akhirnya dia mencari Josh ke dalam kamar. Dan ternyata ada dua orang cewek yang mengajak ia ke sauna. Bahkan perkataannya pun persis seperti Natalia dan Spelana dulu. Masih merasa penasaran, lantas Paxton menghubungi Josh namun tidak pernah diangkat. Kemudian Paxton mencoba untuk berkeliling kota. Sambil melihat foto Ollie dan cewek Jepang itu, ternyata punya latar belakang sebuah pabrik. Namun tiba-tiba ada preman cilik yang ambil HP-nya Paxton. Paxton pun tidak tahu harus kemana lagi. Kemudian dia pergi ke kantor polisi untuk melaporkan temannya yang hilang. Lalu Paxton yang bingung harus mencari kemana lagi, ia tiba-tiba melihat Natalia dari jauh. Kemudian Paxton pun mengikuti Natalia masuk ke dalam bar. Namun warga lokal di situ melihat Paxton dengan aneh. Lalu saat Paxton bertemu dengan Natalia dan Svetlana yang lagi teler, ia menanyai keberadaan teman-temannya. Namun mereka berdua hanya menjawab ngelantur. Paxton yang kesal kemudian berteriak, "Di mana teman-temanku?" Orang-orang di sekitarnya melihat Paxton seketika. Natalia pun akhirnya menjawab bahwa teman-temannya ada di acara seni. Paxton akhirnya memaksa Natalia untuk mengantarkan dia ke tempat acara seni itu. Saat di perjalanan, Natalia menawarkan permen karet kepada Paxton. Tak sengaja, Paxton melihat tas Natalia berisikan uang cash yang sangat banyak. Singkat cerita, mereka pun tiba di suatu tempat dengan penjagaan yang sangat ketat, yang mana tempat itu adalah pabrik yang sempat ia curigai sebelumnya. Paxton kemudian bertemu dengan seseorang yang baru saja keluar dari pabrik. Dan Paxton bertanya kepada pria tersebut bagaimana keadaan di dalam pabrik. Pria itu kemudian menjawab, "Hati-hati, kamu bisa menghabiskan uangmu di dalam sana." Mereka berdua kemudian masuk dan Natalia menunjukkan jalannya ke sebuah lorong yang gelap. Paxton pun terkaget melihat temannya Josh yang badannya sedang dibedah. Ia bingung dan marah kepada Natalia. Akhirnya Paxton ditarik oleh dua orang pria berbadan besar. Dan Paxton melihat ruangan lain yang berisikan orang-orang yang sedang disiksa. Kemudian Paxton pun diikat di kursi. Tiba-tiba dua orang pria masuk ke ruangan itu. Dan salah satunya meminta ia berbicara. Dan ia menyimpulkan bahwa Paxton adalah orang Amerika. Perlahan Paxton pun mulai disiksa. Namun tiba-tiba pria misterius itu berbicara bahasa asing. Dan Paxton pun berbicara dengan bahasa asing yang sama. Karena tanpa kesal, dia akhirnya menutup mulut Paxton agar tidak berbicara lagi. Lalu ia mulai mencoba menggergaji tangannya Paxton. Tapi tiba-tiba Paxton mulai muntah-muntah. Dan saat memulai percobaan yang kedua, tak sengaja gergaji mesin pria itu mengenai tangannya Paxton, membuat kedua jarinya putus, namun borgol di tangannya pun juga ikut terlepas. Dan saat si pria itu ingin menyerang Paxton lagi, tiba-tiba ia terpeleset oleh jarinya Paxton yang putus tadi.
Sampai akhirnya gergaji tadi mengenai dirinya sendiri. Paxton pun berusaha kabur dari kursi itu. Tapi karena kakinya masih diborgol, ia akhirnya mencoba mengambil sebuah pistol yang ia tembakkan ke kepala orang itu. Tiba-tiba security mendatangi ruangannya Paxton. Paxton akhirnya menembak security tersebut. Dan akhirnya ia berhasil melepaskan borgol di kakinya. Kemudian Paxton menyamar menjadi seorang pria pembunuh di situ. Tapi di saat Paxton hampir ketahuan, dia mencoba bersembunyi di sebuah gudang bersihkan potongan tubuh manusia. Singkat cerita, akhirnya Paxton masuk ke sebuah ruangan di mana ia bertemu temannya Josh yang sudah tewas. Paxton kemudian membunuh pria yang membawa tumpukan mayat tadi dan kemudian menaiki lift menuju lantai atas dan langsung masuk ke sebuah ruangan. Dan ternyata ruangan tersebut adalah ruangan ganti baju para psikopat. Bahkan di sana Paxton melihat polisi yang sudah bekerja sama dengan perusahaan ini. Dan tak lama kemudian, Paxton berganti baju dengan menggunakan jas hitam. Layaknya psikopat-psikopat yang datang ke situ. Dia juga menemukan sebuah kartu nama perusahaan itu bernama Elite Hunting. Yang ternyata di belakangnya ada sebuah harga. Orang Rusia yang paling murah di sini seharga $5.000 dan orang Amerika paling mahal $25.000. Tiba-tiba pria psikopat lainnya datang dan baru memulai aksinya. Paxton pun berusaha menyamar layaknya pria psikopat lainnya. Tiba-tiba pria itu menunjukkan tato anjingnya dan ia memaksa Paxton untuk menunjukkan tato anjingnya juga. Tapi untungnya semua teralih dengan suara ketukan pintu. Pria tersebut pun berencana menggunakan pistolnya untuk menyiksa. Tetapi dia tidak jadi menggunakan pistolnya karena ingin menikmati orang tersiksa. Tanpa diduga, pria tersebut melempar pistolnya. Paxton kemudian mengambil senjata itu untuk berjaga-jaga. Paxton yang sudah siap kabur menggunakan mobil, tiba-tiba mendengar suara teriakan seorang wanita. Ternyata suara itu berasal dari pria yang ia temui di ruangan ganti baju tadi, yang kebetulan sedang menyiksa Kana. Paxton kemudian menembak pria tersebut dan menyelamatkan Kana dengan cara memotong mata Kana yang baru saja dibakar. Singkat cerita, mereka berdua akhirnya kabur dan berhasil melarikan diri dari pabrik tersebut. Mereka pun menuju stasiun kereta yang berjarak sekitar 10 km. Dan di tengah perjalanan, ternyata ada truk yang parkir menghalangi jalan. Kemudian setelah truk tersebut pergi, Paxton pun bertemu dengan Natalia, Svetlana, dan Alec. Dan langsung menabrak ketiganya. Tiba-tiba mereka dihalangi oleh sekelompok preman cilik. Namun Paxton di sini memberi sogokan berupa permen karet untuk menghalangi penjahat-penjahat yang sebelumnya mengejar Paxton di perjalanan tadi. Namun ketika sudah mendekati stasiun, perjalanan Paxton terhenti lagi dikarenakan ada razia polisi. Mungkin di sini polisinya sudah kerjasama dengan perusahaan tadi untuk menangkap Paxton. Akhirnya Paxton dan Kana memutuskan untuk keluar dari mobil dan berjalan kaki menuju stasiun. Mereka pun berhati-hati untuk menghindari kejaran polisi. Namun tiba-tiba Kana terhenti di sebuah kaca dan melihat bayangan dirinya. Kana yang nampak shock akhirnya mencoba untuk bunuh diri, melompatkan dirinya ke kereta yang tengah lewat. Di sisi lain, akhirnya Paxton berhasil masuk ke dalam kereta. Di tengah perjalanan, Paxton tak sengaja mendengar percakapan dua orang dari tempat yang sama. Ternyata pria itu adalah orang yang membunuh Josh. Paxton yang tampak kesal mengikuti pria itu turun. Sampai akhirnya mereka ke toilet. Setelah selesai dari toilet, si bapak mencari anaknya entah kemana. Dan ternyata anak tersebut diculik oleh Paxton. Dan akhirnya film pun selesai. Oke, sekian penjelasan dan alur cerita pada video kali ini. Like jika kalian suka dan subscribe. Sampai jumpa kembali di konten pelampian film selanjutnya.